Nah, Pak Holik, ketika saya sudah menentukan bahwa saya akan hidup di Cirebon ini, ya namanya juga orang baru, sehingga kan segala sesuatunya masih percobaan-percobaan. Ya Buya juga sering ngajak saya misalnya kemana gitu, eh, ngisi apa gitu, atau Iya, dilibatkan di MUI, iya di MUI pertama kali kemudian keluar iya di MUI di ya, MUI, bawa. kemudian tapi waktu itu saya memang apa namanya fokusnya memang pesantren ngaji, ngajinya gimana ya biar saya bisa bisa ikut berperan serta ngaji. Waktu itu saya Iya, di Pasrahi ngaji Fatul Muin. itu sih kayaknya pulang sementara lagi penelitian pun sudah ngaji Kak Ahmad. Kayaknya, ya, Enggak, kalau pendapat nggak enggak dijadwal gitu, enggak, eh, enggak setelah setelah full setelah pulang. full di sini. Oh, Tapi saya juga memikirkan tentang MA juga karena saya kan menjadi wakilnya Pak Ibnu. Ya memang eh, iya tanggung saya jawab lah ya. iya, saya memang tidak punya latar belakang pendidikan formal sebenarnya. Saya dapat kan Lirboyo murni. Lirboyo Murni Iya, ya dapat full dapat sampai ijazah juga karena persamaan. iya, Kemudian saya melanjutkan ke Mesir, Mesir ke Australia. iya. Tapi ada dua hal yang mungkin sangat berpengaruh. Saya pengen membantu Pak Ibnu dalam segi apanya gitu, memberikan Iya, sumbangsih saran sumbang tentang sih. MA itu. Iya. Pertama adalah tentunya saya kan orang pesantren Lirboyo, saya Dan Pak Ibnu semi sendiri notabene pesantren Lirboyo. Lirboyo. Iya, Oleh karena itu ya yang pertama ya bagaimanapun Pak Ibnu yang namanya Madrasah Aliyah Hasanbek itu berbasis pesantren. pesantren, Oleh iya. karena itu nilai-nilai pesantren jangan sampai hilang. Kalau bisa keberadaan MA itu memperkuat pesantren Iya, benar. waktu itu. Iya. Tapi di sisi lain saya juga kan tidak hanya Lirboyo. Saya juga pernah di Mesir dan di Australia Australia yang level pendidikannya pendidikannya jauh lebih maju dari Indonesia. Oleh karena itu saya juga bermimpi iya. bahwa MA itu dari segi fasilitas apa TI-nya Iya, ya karena kan komputer apa di sekolah-sekolah Australia sudah banyak. sudah komputer semua. Sudah ya belum tidak semasif sekarang sih, tapi Iya ya udah sih. lebih jauh lebih maju dari segi kedisiplinan siswa-siswinya, gurunya, manajemennya, Iya. kemudian juga dari segi kebersihannya dan lain sebagainya. Sehingga perpaduan antara Lirboyo Boyo dan Australia ini yang saya sumbangkan kepada iya, Pak Ibnu. Pak Ibnu mm-mm. sebagai kepala waktu itu, Pak Ibnu Iya, kalau bisa begini begini begini, begini. Nah, Pak lama Ibnu tentunya mendengarkan saya karena saya kan mantunya pengasuh. Pak Gitu Pak. punya ini, Iya, punya otonom khusus lah dalam hal dalam berpendapat hal paling dalam tidak. hal pendapat. Iya, Tapi saya karena ingat kok, saya pernah marah di rapat itu. Nggak tahu iya, apa, rapat apa ya? Masih di sini, Kak masih di Ahmad. sini Iya, rapatnya ya. kantornya masih di sini. Karena waktu saya melihat ya ada Ada sesuatu yang sesuatu yang oh kurang serg iya, di hati saya. Pak Ibnu kok ini kurang serg nggak nih. berjalan nih Nggak ya. nggak bisa kalau dibiarkan begini saja. Harus ada tindakan-tindakan konkret. Memang proses panjang sih ya. Kita Ya, sendiri kan kenyataannya berjalannya MAS kan mengadopsi sistem sekolah negeri. iya, iya. Di mana sekolah negeri sebagian guru-guru 5-10 tahun awal itu kan didominasi oleh bagian negeri yang nyambi Oh iya, honorer iya. di sini. Oh, Ini mempengaruhi warna kita. Di samping tadi Kang Ahmad datang dari Australia memang membawa ide-ide baru ya. Tadi akar rumput pesan kita jangan ditinggal. Di Australia juga bagaimana bisa diterapkan di Kempek ini. Nah, tapi satu sisi proses yang berjalan kita apa ya mengikuti irama negeri Kemenag iya, iya. administrasi harus tertib. Kita terus terang memang awal-awal berdiri ngajinya ke sana. Sehingga alhamdulillah meskipun waktu itu belum digitalisasi ya kan, eh, nyatanya kan kita stabilisasi tertib. Akreditasi pertama Kang Ahmad 2006 saya ingat. Ya, 2006 Iya, iya. ya. Sudah A, kepalanya masih baik Iya, iya. dengan fasilitas terbatas. Eh sana. Oh, sudah ada WC2. Sudah kantor sudah pindah ke sana. 2006 itu kantor sudah pindah ke sana. Apa yang saya ingat dengan Artinya aktivitas pertama ya? Kok nggak ada dalam 2006. memori. Ya tapi saya 2006. sudah ikut itu. Angkatan pertama 2006. keluar, Ang Nahdi itu keluar, Pak Ubid keluar, lulus, akreditasi pertama. Kita pinjam PKBM sudah ada Jadi dong. gini Pak Holik, Nah, ini. yang jadi Administrasi sudah tertib. ingatan saya gini.
Waktu itu Iya. memang ya pengen sih MA Hasempak menjadi maju, ruangan Iya. komplit dan sebagainya, kan terbatas dana juga. Iya. Belum ada Iya. bos, belum ada Belum apa. ada kita. Waktu itu Nanti bos 2007 nanti. saya ya dilalahnya ya. Iya. Tiba-tiba kita mendapatkan program kontrak prestasi. Iya. Nah, itu tahun berapa tuh? Itu awal-awal saya sebagai wakil waktu itu. Iya, 2007 kayaknya. Iya, waktu itu Ya, juga 2 kali kan? iya dua Dua kali kali. kontrak prestasi. Yang pertama 500 itu, loh. yang 500 pertama setengah M itu waktu itu. waktu itu sangat besar. Kalau saya orang Tegal, orang Brebes detail loh. Waktu itu ya, Iya. saya ingat gini. Mm-mm. Waktu itu memang ada Kontrak prestasi. tawaran kontrak Mm-mm. prestasi. Ya 2006 sama. iya 2006 Iya. makanya saya juga. Ajuan 2005 ya, Iya. dipraktekkan, diactionkan si kontrak prestasi itu 2006. Mau akreditasi itu Saya kita. ingat sekali soalnya Iya. Buya, ya itu tadi. Iya. Buya menyuruh saya dan Pak Holik tentunya Iya. waktu itu ya kejar sampai kena sampai kontrak kena. prestasi pertama. Dan dapat. Dan Buya selalu mengawal Iya. sampai kemana. Sampai. Misalnya ke Jakarta nih. Iya. Sampai di mana apa dan sebagainya selalu dikawal. Pokoknya gimana lah imbangannya. Kayak kepala aliannya Buya juga. Iya benar. Artinya benar-benar mendampingi. Betul. Sampai sedetail-detail saya yakin Ahmad. seperti itu. Jadi Buya itu sebagai ketua yayasan sekaligus juga kepala. Iya, yang Pak Ibnu di samping orang luar ya, iya. pegawai negeri yang apa di istilah SK-nya ya, mendapat tugas tambahan sebagai kepala di swasta, Mas Haskempek. Tapi satu sisi kelebihan beliau kan alumni Riboyo sama-sama santri. Jadi bagaimana berkomunikasi dengan ketua yayasan yang super aktif. Maka Pak Ibnu Sirin di luar Ahmad karena saya kepala TI waktu itu ya sering berbisik-bisik yang sifatnya presional, menegur guru ini saya lah, tapi mau bangun apa, gajinya mau dinaikkan tidak dan sebagainya, guru yang males gimana, Buya Japar saja gitu loh. Mau dibawa kemana Buya Japar, tapi insya Allah saya mengamankan KBM gitu. Ya begitu. Dan berjalan alhamdulillah. Dan saya pikir kita kesuksesan akreditasi pertama itu karena ada kontrak prestasi pertama. Iya. Dan secara hierarki ketuanya Kang Ahmad. Iya. Saya ketua program kontrak prestasi. Sehingga bisa beli kipas, bisa komputer, bisa beli lah ya. Dan kita juga waktu itu kan pernah mengirim siswa-siswa kita ke Pare. Iya, ke Pare, program kontrak prestasi. Didorong oleh dana dari luar. Dan berjalan. Artinya kita benar-benar menggunakan dana kontrak prestasi itu. Enggak, sebenarnya menurut pengalaman Pak Holik nih, ya waktu itu kita sebenarnya pengen kayak apa sih Madrasah Aliyah Has itu, dan tentunya waktu itu ya, waktu dalam perjalanannya. Yang harapan Buya Japar itu sederhana sih ya. Bagaimana santri Kempek itu bisa mengaji, tapi juga punya pengetahuan umum, punya ijazah. Tapi saya ingat almarhumlah Kiai Haji Asin Syifakil ya, Kang Asin pernah mengkritik karena beliau isunsi beli terlibat di sekolah. Saya lihat sekolah itu mengelola dana lebih banyak daripada pengajian yang saya tangani, yang kita tangani. Coba sih punya kebanggaan secara khusus, punya prestasi secara khusus. Saya ingat, apalah sekolah ya misalnya kemah juara. Saya ingatnya begitu. Loh, satu sisi seperti yang Hasin bergelut di pesantren, ngaji, tapi satu sisi peduli. Kok saya suruh lebih hebat, sekolah lebih hebat ya daripada apa? Apalah prestasi. Jangan include juara Fathul Qorib, ya itu Pak, hak milik kami pesantren. Nah itu saya pernah mendapat kritikan itu. Sampai sekarang terngiang bahwa harapan Buya memang sederhana ya, pengimbang pengajian. Tapi pada saat yang bersamaan di luar ini ya ada fasilitas proses, tapi outputnya mau gimana nih? Goalnya mau di mana nih siswa-siswi kita? Sesederhana itu Ahmad. Menurut saya. Buya Japar lah sebagai pendiri. Iya. Tapi Buya Japar juga sering menekankan pada ini. Paskibra itu waktu itu. Kedisiplinan.
Pak Buya Jafardu sama pasukan Mas Ibra Iya. kayaknya mendukung sekali kan. Sampai lurut pelatih, Lu iya, pelatih, lu iya dan apa, seterusnya. melu Asing menarik, angklung, klub. iya, angklung berjalan lama itu, Iya. aliyah lagi. Artinya waktu itu sudah angklung pas kibra sih sampai MTs sudah berkembang juga ya. Sekolah di samping ada Tuku seragam apa buku seragam, sepatu pantopel yang tingginya sepatu itu, yang ya bagus dan sebagainya. sebagainya. Angklung, saya sendiri lagi ya saya berangkat ke Bandung belanja angklung ke Saung Ujo, saya masih ingat Saung Ujo di Bandung itu ada tempat pertunjukannya, jualan angklungnya dan seterusnya. Itu bukan, maaf ya, bukan instruksi Pak Kepala. Jadi Buya Japar punya keinginan hal yang menonjol di luar pengajian. Ya jadi Sebagaimana sebenarnya sih tadi kritikan ya, Kang Asin sebenarnya ya itu mungkin dari sisi anu sekolah apa formal. namanya, bagaimana menyelaraskan antara tradisi dan modernitas. Iya, Iya. modernitas. Ini yang Jadi tetap mungkin bisa berakar di di akar pesantren, pesantren, akan tapi tidak tidak iya, kalah dalam dengan segi skala kedisiplinannya, kedisiplinan. prestasinya dan lain sebagainya. Disiplin dong, Itu betul. yang menjadi concern Buya. Ya termasuk juga concern kita semua sebenarnya ya. Sering keliling kok jam Sering 12 kok keliling. habis duhur kok. Oh, Nyewengi bocah orang sekolah iya, ya. Tidak pakai sepatu, itu turun langsung beliau itu. Dan iya, ini iya. saya kira nilai-nilai menarik ya, menarik yang perlu dipertahankan. Karena disiplin itu pada kenyataannya bisa diterapkan dimanapun. Ngaji sudah, Ya, Buya sendiri secara pribadi ngaji itu sangat disiplin sekali, bukan disiplin, disiplin ya. Bahkan galak lah ya. Nah, itu diterapkan di sistem sekolah disiplin dengan program-program yang menurut saya mendidik, bukan jadi memang kekerasan yang saya, di. kalau saya boleh menyimpulkan ya sebenarnya bagaimana membentuk Madrasah Aliyah Hasempek ya waktu itu Iya, ya. waktu Memang itu berada semuanya ada pada pikirannya pada Buya ya. Buya, Ya, iya memang kita 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 sebagai melayani saja. yang operasional itu melayani dan ya berusaha membuat inovasi dan Iya, kreativitas di hal-hal yang sifatnya detail, iya, anu ya, detail. teknis ya, Teknis, iya. seperti ya tadi Jadi menerjemahkan menerjemahkan ya keinginan-keinginan ketua yayasan pada ketua saat itu, yayasan Buya ya. Jafar. Karena keinginan formalnya itu ingin menjadikan pesantren pengetahuan umum menjadi apa, medan pengetahuan umum itu hebat sekali. Dan saya ingat juga kontrak prestasi yang kedua itu ya Iya, setelah saya sudah cukup aktif di sudah ya 2007 atau 2008. 2000 Nanti sudah Kang Ahmad itu kan menggantikan 2009. iya Kontrak soalnya prestasi kan masih Pak Ibnu sih sebenarnya. yang nomor dua ya tapi ada satu yang Peralihan iya peralihan 2010 soalnya dah. kantor sekarang ini Oh iya itu iya sebagian dari didanai oleh oleh kontrak kontrak prestasi prestasi. dan itu Oh, desainnya adalah desainnya saya semua itu 2010 9 ya. iya Pengajuan 2009 ya 2010 ya benar. desainnya adalah desain saya Yang bos itu 2007 tidak dapat bos. Setelah meluluskan pertama, aturan pemerintah waktu itu sekolah pendirian sekolah itu bisa mendapatkan dana bos kalau sudah meluluskan yang pertama. Lulus pertama kan 2006. Itu dapat bos. tapi memang sudah ada bos Pak 2007 mulai. itu ya wah Iya saya 2007. tidak begitu ingat 2007. Saya ingat 2006 itu percobaan, bos berapa persen hanya sekedar 2007 harus di tapi bosnya SPC kan. tidak sebesar sekarang Oh, enggak ya jauh, ya enggak ya soalnya jauh. saya ingat gini maksudnya yaitu setelah saya menjadi kepala 2009. ya terus bosnya besar tuh Iya. sehingga kemudian Madrasah Aliyah punya dana Jadi yang cukup 2007 dapat bos, tidak di SPC-kan. ya ya Memang Kemenagnya memaklumi sekolah baru, sekolah baru aturan main bos juga masih gonjang-ganjing ya. Akhirnya tahun kedua 2008 di SPC-kan. ya Kata ya Kak Ahmad kita bentuk tim aja ya. ya ya Belajar kita ya itu step by stepnya jelas ya. Dulu nggak bisa, bisa ada dana, kontrak prestasi. Saya kira alias prosesnya naik kok. ya, ya. Saya berkesimpulan naik ya. Artinya kita sepanjang perjalanan dan prosesnya itu sebenarnya selalu terbuka terhadap Perubahan perubahan, masuk. inovasi, kreativitas. Tapi Masuk dari dalam. satu sisi kita juga Jangan tidak lupa tercerabut dari akarnya, kita akar, berada di iya. pondok pesantren, Termasuk sekolah siang itu. termasuk sekolah siang dipertahankan. Iya. Dan itu tetap menjiwai Kita kita sampai sampai detik sekarang. ini. Ya. Cuma memang dalam segi apa namanya Teknis, prakteknya bisa prakteknya. saja disesuaikan dengan Iya. kondisi dan keadaan. Ini yang
PR Iya. kita sampai Nah, sekarang. eh, oleh karena itu tahun saya tuh menjadi kepala sekolah itu tahun 2010. Iya. Soalnya Mini Am itu 2009 2010. ya Mini Am itu 2009. Apanya? eh, jadi Keluarnya? jadi kepala sekolah MTS. Iya, Saya setahun iya menggantikan Pak setelahnya Sofi. Iya, iya. menggantikan Pak Ibnu karena Pak Ibnu apa namanya Di ditugaskan di dipindah tugaskan ke Kuningan. Manluragung. Iya, Manluragung ya. Manluragung. Iya. Dari situ Dari ya situ nanti Kak Ahmad punya mimpi-mimpi besar yang sejak dulu mempengaruhi benaknya gitu lah menurut saya. Satu persatu ya kita nggak tahu apa dibilang cepat atau lambat tapi berjalan, tapi pada kenyataannya berjalan gitu. ya ya Iya. ya dilalai lah, Iya dilalai bis. dilalai. Ya Anak alhamdulillah dalan. anak dalan, anak Iya. kontrak prestasi, bos juga sejak tahun 2000. 2007 tadi, 2007 Enggak sudah. yang gede itu. Oh ya Soalnya 2008, 2008 enggak 2009. sampai sampai Kewalahan. kewalahan. Waktu itu malah beli gamelan dan lain Iya, sebagainya diaksenkan. Diaksenkannya header ya di karena dana yang praktekannya. lumayan Iya, besar waktu lumayan itu. besar. Tapi pada intinya ya itu tadi. Kita tetap al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Iya, betul. Nah, saya punya ini, Pak Walik, punya konsep tentang pendidikannya itu. Saya sering, ya sebenarnya jadi ada dalam bahasa Arab itu ada taklim. Mm. Taklim itu adalah pengajaran. Sering eh, kemudian ada yang lebih tinggi lagi yaitu tarbiyah, tarbiyah pendidikan. Ya. Tapi ada Taklim pengajaran ya ya, lebih kepada tataran teori. anulah transformasi, Iya, transfer keilmuan, keilmuan saja, keilmuan saja. transfer of Tapi kalau sudah knowledge. tarbiyah itu tidak Iya, hanya knowledge tapi iya, juga akhlak. akhlak. Iya. Tapi ada lagi yang lebih tinggi lagi yaitu takdim. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ya, Iya. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Jadi ta'dib itu lebih ke menyeluruhan. Jadi yang menjadi concernnya bukan hanya transfer ilmu pengetahuan dalam menit taklim, akan tetapi juga tarbiyah, Iya, moral betul. dan etika, akan tapi juga Karakternya kita bentuk. well-being yang Iya, universal sebuah manusia itu bagaimana harus bisa dibentuk di dalam madrasah aliyah yang notabene-nya berada di pondok pesantren. taklim jelas kita sudah Ya, melaksanakan, sudah ya kan? ya, Konsep-konsep ya itu. sesuai dengan kurikulum. Tadi saya kira berjalan lah. Ya, Kurikulum negara juga ada karakter. ya. Nah, tadi yang terakhir ini. Ya tadi itu memang harus di lingkungan pesantren Iya, sehingga pembangunan secara menyeluruh baik jiwa, raga, mental, spiritual semuanya kira-kira anak didik kita bisa tersentuh iya. dengan pendekatan-pendekatan kita. Jadi tidak murni pendidikan secara formal dalam kelas ya. Memang dalam prakteknya kita sering menyesuaikan dengan kurikulum ya karena kita Iya, bagaimanapun adalah madrasah aliyah yang harus mengikuti yang berdiri di sebuah lingkungan yang pendidikan yang sudah mapan. Iya, sudah jadi yaitu loh. pondok pesantren. Iya. Jadi kita harus Dan sudah jadi sistemnya. Ya, sudah jadi. Kita nggak bisa oget Iya. masuk siang dan Iya. sebagainya. Tapi meskipun ketidakogetan itu tidak menutup pintu bagi kita untuk ya tadi menerapkan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi alhamdulillah kok ya, alhamdulillah lah ya. Konsep-konsep tadi satu persatu sepertinya ya kita sudah bisa mengimplementasikan, ya, praktekkan dengan segala daya upaya. Ya mungkin